Kata sahabat, nasma'u ma la nasma' wa nara ma la nara. Kata sahabat, Rasulullah itu melihat apa yang tidak kita lihat. Rasulullah tidak mendengar apa yang tidak kita dengar. Jadi tahu. Rasulullah sudah tahu itu mana tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jemaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan Allah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakit dan berikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, menjaga kesehatan kita, memberikan keberkahan di dalam hidup kita. Oleh hadhihi niyyah khususan muallif hadha al-kitab wa ala ma wassalafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa rabbi zidni 'ilma. Amin. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al Yakin, yang saya hormati para asatidz di antaranya Ustaz Mursyid, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Syafruddin, Ustaz Sahlani, dan banyak para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita hadir di majlis ilmu, majlis yang paling mulia, tempat yang paling afdal dari bagian ini masjid di waktu yang barakah baina al-isya'ain. Maka insyaallah mendapatkan banyak catatan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadits Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adaban naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. باب استحباب العزلة عند فساد الزمان، عند فساد الناس والزمان والخوف، أي عند الخوف والخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى
رواه مسلم إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, kita masuk dalam bab berikutnya, yaitu bab istihbab bil usrah. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mengistihbabkan, yang menganjurkan, menyarankan sebaiknya al-uzlah inda fasadin nas wa salam. Hadis tentang sunnahnya anjuran uzlah. Azala ya'zilu uzlatan. Apa uzlah? Menyendiri. Uzlah maknanya meninggalkan, menepi, makna khalwah. Istihbab al-uzlah, menepi ataupun menghindar, menyendiri, inda fasadin nas. Menyendiri di sini biasanya dipraktekkan oleh orang-orang setelah atau di zaman setelah Rasulullah, kata ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in, terus sampai ke orang-orang saleh, sampai kepada yang disebut auliya. Mereka uzlah para salihin menuju satu tempat terpencil. Uzlah, menepi, menyendiri. Tapi uzlah di sini dalam bahasa Arab maknanya ibadah. Uzlah untuk ibadah, ya, bukan di betapa ngapain yang kagak, ya. Nyari mie ayam, pangsit. Iya, Maksudnya gimana mie ayam? Uzlah. Maka di sini disyarah dikatakan wal al-uzlatu ibadah. Perintah uzlah maksudnya di sini ibadah dalam satu tempat tersendiri, sehingga kadang disebut ma'bad. Imam Haddad di sana di Hadramaut, tepatnya di kota Tarim, ada ma'badnya. Satu bukit di situ ada ma'bad. Ya, kecil, nggak gede tinggi. Rumahnya pun kalau kita masuk itu mau setengah bongkok di situ. Ya. Maka kita pun tabarrukan, ta'azzaru bi azal sholihin. Kata ulama, mengambil bekaslah kalian dengan bekas-bekasnya orang saleh. Bukan minta kami itu tempat, bukan. Ya. Tapi mengambil barokah. Adakah syariat yang mengajarkan mengambil barokah dari tempat-tempatnya orang saleh? Ada. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, tepatnya ketika Isra minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram berangkat. Tempat yang pertama dilewati oleh Nabi setelah Mekah kan kota Madinah. Kata Jibril, inzil ya Muhammad, turun gitu ya. Sudah naik buruk, turun. Wasalli rakaatain. Suruh turun, kata Jibril, salat 2 rakaat. Selesai salat, naik lagi. Nabi nggak nanya. Sampai berapa tempat berhenti sholat, berapa tempat lagi, sampai satu tempat lagi berhenti sholat lagi 2 rakaat. Nabi yang bertanya sekalipun, sekalipun Nabi yang tanya. Beda ketika Nabi dikasih lihat tamsil, perumpamaan, percontohan min ummati
ketika sedia tanzil, Nabi langsung nanya, manhum, man haula, siapa mereka ya Jibril? Tapi ketika disuruh perintah sholat 2 rakaat, Nabi nggak bertanya sekalipun, justru malaikat Jibril yang memberitahu. Atadri aina sholaita ya Muhammad? Pertama turun di kota Madinah, sholat 2 rakaat, naik lagi di atas murak, ditanya sama Jibril, ya Muhammad, kau tahu nggak tadi sholat di mana? Nabi nggak tahu. Kami yang tahu itu secara hakikat. Nabi itu udah dikasih tahu semua. Sehingga dalam satu kitab Sayyid Muhammad bin Amr al-Maliki dalam kitab Mafahim al-Iman itu sahih. Beliau menyebutkan min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan, keistimewaan spesial, kekhususan, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, nasma'u ma la nasma' wa nara ma la nara. Kata sahabat, Rasulullah itu melihat apa yang enggak kita lihat. Rasulullah tidak mendengar apa yang enggak kita dengar. Jadi tahu. Rasulullah juga tahu itu mana tadi. Tapi sebagai pelajaran memang secara soalnya belum dikasih tahu. Jadi dibocorin sebelumnya. Ntar kita berhenti di Madinah. Tapi kan nggak ada. Jibril yang bilang begitu. Tahu lagi waktu sebelum turun sholat. Sholaita di Taibah. Saat itu namanya masih Taibah. Sholaita di Taibah. Kau barusan sholat di Taibah. Mana itu Taibah? Ya, nama lain daripada kota Madinah. Setelah dirubah menjadi Madinatul Munawwarah, yang asalnya Yathrib menjadi Madinatul Munawwarah, atau juga namanya Taibah. Maka kata ulama Syekh Dardir waktu ceritain kisah ini, wal hadza yustahabu at-tabarruk. Jelasin waktu sholat kok berhenti sholat 2 rakaat, maka mengambil barakah, tabarukan sholat 2 rakaat. Hadis tidak ada di situ di tempat ma'bad Imam Haddad. Karena orang ambil barakah di situ. Nah, kalau Wahabi, paling ada memang begini-gini. Itu terang-terangan aja nggak bisa ada kosong-kosongan Wahabi. Kan di sini nggak ada Wahabi dia. Wahabi mereka memang tuh dikiranya kita minta amat untuk disalahartikan untuk membid'ahkan kita, padahal itu kita ngapain sholat di situ? Tabarukan bil barakah. Misalnya langsung Isra Mi'raj gitu aja. Berapa kali itu Nabi sholat? Kurang lebih 4 kali. Ini ya, maka tempat-tempat itu ada usaha, ya, bukan bertapak di dalam gunung di atas batu, di ujung batu mau jatuh, ingat ya. Maka ada ya tempat-tempat juga di Jawa, ya, terus di Tasik. Buah, namanya buah Pani Jahan. Iya, Syekh Muhi. Syekh Abdul Muhi Tasik yang mendapat isyarat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu untuk mencari buah di Jawa Barat sebagai tempat khalwat. Ulanglah Syekh Abdul Muhi dari Mekah mencari di Jawa Barat itu tempat. Ada gua yang digambarin mana? Nggak ketemu, bukan ini, pindah lagi. Pindah gua. Terakhir di gua Pamijahan. Maka disebutnya gua Safar Wadi disebut. Gua Safar, itu bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Safar, perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan mencari gua yang disyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Belum ketemu di situ pas terakhir, maka itu akhir perjalanan. Gua terakhir dalam safarnya perjalanan. Wadi bahasa Arab lembah.
gua yang berada di lembah yang menjadi akhir perjalanan Syekh Abdul Muhyiddin dalam mencari gua yang disyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk berkhalwat, untuk beribadah, muslah. Ya, ada banyak ketentuan begini. Ya. Kalau memungkinkan untuk sholat, ya sholat. Kalau goa belakang, dulu lagi pakai lampu petromak, dulu sekarang pakai lampu senter aja HP. Nah itu dalamnya batu buahnya. Yang bisa sholat di situ. Apa yang masuk ya lihat aja. Bekas orang sholat sendiri, sepi, menyepi, di atas kaki gunung. Ya, ada bencinya. Ukuran itu bukan jualan beci di situ ya. Cetakan Malaysia. Alhamdulillah kemarin kita punya yayasan udah berangkat sama kemarin, ya, jadi yang nggak pernah ziarah jadi bisa ziarah dengan dikumpulkan barang-barang, dan ziarah itu sebelum berangkat kita kasih taujihan, kasih arahan. Ziarah ini orang soleh kita minta tawassul, minta Allah, tawassulnya dengan apa? Amal solehnya orang soleh, amal solehnya para aulia, amal solehnya para kekasihnya Allah. Jadi jangan salah, minta amal sebulan, minta amal sebulan dengan datiannya pula, tapi minta Allah, tawassulnya dengan amal soleh. Amal soleh siapa? Wali. Nih, uzlah, ya. Jadi sunnah. Tapi kapan sih disunnahkan uzlah, menyepi, menyendiri untuk beribadah? Inda fasadin nas, ketika sudah rusaknya manusia. Manusia itu zaman kanan kiri, tetangga, saudara ataupun teman sudah rusak semuanya. Digambarkan di dalam syarah, taghayyuruhu bihasabi ma yadhharu Allah fihi min fasadin ba'da shalah, ka'ayyadu ar-riyad, seperti sudah meratapnya dan terbiasanya orang itu berperilaku riya. Sekarang riya itu udah dari jauh bisa riya orang, ya. Alhamdulillah, salat tahajud selesai. Apa maksudnya? Ya. Alhamdulillah, begitu maghrib kita share makanan, kita puasa sunnah. Alhamdulillah, selamat puasa Senin ini. Minuman anjing selamat. Ya perlu. Ulama salafus saleh itu menjaga banget ibadah jangan disebut-sebut. Tidak salah itu. Tapi kan zaman, akhir zaman, mau kiamat. Sekarang juga ada gitu. Banyak kan share di Facebook, share di grup, ya harus ngapain, ya. Amannya jangan gitu. Ya meskipun ada niatan mengajak yang lain, itu orang yang udah punya hati, udah harus kuat, batin itu udah kokoh. Ya, tapi kalau masih pengen dipuji, masih pengen dia luluin, lalu dia menyampaikan tentang ibadah-ibadahnya itu, lihat, ya. Wah, orang kan udah begitu semua. Jadi kita ini pentingnya dalam majelis ilmu menyaring sesuatu yang terjadi di masyarakat, yang benar, yang baik, yang boleh dikagak, kita harus tahu. Yang pantas apa yang kagak harus tahu kita. Jangan satu besar yang satu besar juga. Oh, ya. Nomor doang yang tahajud. Alhamdulillah, sholat tahajud 12 rakaat. Rakaat ini tulis dengan perang itu dah. Ya. Besar manusia. Itu contoh. Ya durriyah, syarah mengatakan, wal kidhib ba'da syirk. Orang dah banyak kebohongan, ya,
mulai dari pemimpinnya bohong, ya anak buahnya bohong semua, ya. Pejabatnya bohong semua, pejabat-pejabat kampungnya bohong-bohong semua. Nggak bisa hidup begini karena begini kebohongan semua. Tapi nanti ada, ya ada uzlah, ada mukhalatoh. Uzlah itu menyingkir dari manusia. Ada juga mukhalatoh, bergaul. Ada perintahnya juga. Nah, mana yang ditekankan dalam satu keadaan? Lihat kondisinya, lihat kondisi diri kita. Kalau masih ini bisa ada pintu di dunia, kita ngaji ya. Iya. Mau ngaji bukan ada begitu. Udah lebih bagus kita bergabung masyarakat. Hidup di tengah-tengah manusia. Karena kita bisa mengontrol. Ya. Tapi kalau orang-orang sufi, bukan karena udah nggak bisa, mereka untuk mencapai maqam lebih tinggi. Jadi kapan disunahkan uzlah, beribadah menyendiri, ya, menyingkir dari kehidupan manusia? Ketika sudah rusaknya manusia tidak rusak. Zaman, begitu juga zaman, masa, waktunya. Ini makanya zaman berarti zaman waktu, zaman edan, begitu. Dibilang juga dibilang zamannya edan. Tapi yang edan bukan zaman doang, karena sebab manusianya. Kan itu disebut ini kasar dinas. Pertama yang bikin rusak itu dulu manusia. Ketika manusia bikin rusak semuanya, ria, bohong semuanya, khianat semuanya, maka suasana masa zaman itu sudah hancur. Disebabkan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Dhahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kok bisa rusak? Kehancuran, kebinasaan fil barri wal bahri, di lautan, di daratan, bima kasabat aydin nas, karena sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi sunnah uzlah ketika rusaknya manusia, zaman awil khauf, atau sunnah juga uzlah. Karena apa? Karena takut min fitnatin fid din. Jadi asalnya banyak. Tadi pertama rusaknya manusia, zaman udah kacau. Atau takut di dalam dirinya dalam satu ujian agama, pegangan kekuatan Islamnya takut goyah. Kemudian khauf, takut min fitnah, ay mihnah fid din bisabab din allati yatansha'u 'an al-ijtima' bih ka yudahilahum ila muharram aw yara minhum munkar. Seperti apa? Ini hampir sama sebenarnya yang merusak manusia, yaitu ya banyaknya kemungkaran, kemaksiatan, atau banyaknya sesuatu yang bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan atau yang haram. Ya maka bahasa uzlah kecil-kecilannya nyingkir dari teman yang tak benar. Teman-teman yang tukang bisa bawain kita ngajakin ke maksiat keharaman, menyingkir dari mereka. Itu bagian uzlahnya. Karena apa? Takut kita kalau bergaul dengan dia mulu, wah mesti jaga, bayar jaga, ngaji jaga, semuanya malah justru keharaman yang dikerjain. Dan takut apa lagi? Tadi yang pertama, al-khauf min fitnah. Takut terjadi fitnah dalam agamanya, ujian yang nggak sanggup dia bertanggung, yang nggak sanggup dia jalani. Dan juga karena takut ukur, terjerumus jatuh dalam keharaman, kegiatan, wasyubhat, dan juga
sehingga takut terjebur dalam perkara syubhat. Kemarin kita bahas. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang waqa, sudah mulai berani terjun masuk ke dalam yang syubhat, makanan, kerjaan, sesuatu, materi, syubhat sifatnya, waqa'a fil haram, maka dipastikan orang itu pasti satu saat akan waqa, akan terjebur, akan terjadilah satu hal keharaman. Maka pentingnya menjaga kemarin syubhat, disebutnya sifat wara, tarkul muharramat wa syubhat, meninggalkan yang haram wajib waranya, meninggalkan yang syubhat juga. Wa nahwiha, dan kekhawatiran lain yang nggak disebutin di sini. Banyak sebab-sebab orang itu dibolehkan menyingkir, menghindar dari manusia untuk ibadah ketika zaman itu berdosa. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ad-Dariyah ayat 50. Qala Allah Ta'ala fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fafirru ila Allah, maka segeralah kalian menuju Allah. Itu ketika rusak zaman, orang udah pada hancur, udah nggak benar semua. Gimana nih, kanan kiri udah, orang udah pendusta semua, depan belakang, situasi lingkungan udah nggak bisa terkondisi. Akhirnya gimana? Firru ila Allah. Allah perintahkan, ya segeralah cari tempat untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya ibadah, makanya fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Kata Nabi, karena sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan, nadhir, pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. Minhu, dari Allah. Mandatnya, perintahnya dari mana nih? Allah. Sungguhnya aku bagi kalian adalah memberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya dari Allah. Syarah menjelaskan, jadi kalimatnya fafirru ila Allah, maka segera farro, lari. Farro ya firru itu asalnya lari, kabur. Orang kalau lari ya lambat tapi cepat. Karena untuk segera, maka kalimatnya fafirru, maka segeralah. Ya. Kalau diartikan aslinya, maka larilah menuju Allah. Itu segera, sebagaimana kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kalian menuju ampunan Allah dan syurga-Nya. Sama kalimatnya, fafirru ila Allah, maka menujulah Allah, segera datang kepada Allah, menghadap Allah, larilah menuju Allah. Ay min jami'i ma 'ala, wa huwa amrun bidukhul fil iman billah wa ta'atihi. Jadi kalimat fafirru ila Allah secara umum konteksnya bukan perintah uzlah aja itu. Karena kan ayat itu umum. Tapi secara umum maknanya fafirru ila Allah, segeralah menuju Allah, maknanya perintah ad-dukhul bil iman. Amrun bidukhul fil iman. Secara umum kalimat fafirru ila Allah itu adalah perintah untuk supaya masuk di dalam beriman kepada Allah. Dan bentuknya macam-macam, meningkatkan iman itu banyak. Itu contohnya, menjaga iman, meningkatkan iman ketika rusaknya zaman manusia dan takut fitnah di dalam agama, maka dia jaga keimannya dengan mencari mendapatkan satu tempat
Di mana? Tadi dalam hadis fi syai'in min syi'ab, dari bukit-bukit lembah-lembah yang ada di dunia, dicari itu tempat. Makanya tadi itu tempat-tempatnya yang dapatkan begitu, di celah-celah di bawah gunung, di bawah lembah, di bawah bukit gitu. Ya. Hadisnya wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. Hadis diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi? Inna Allah yuhibbul 'abda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Al-'abd, al-'abd kalimat hamba kalau bahasa Indonesia artinya hamba doang, biasa, makanya luas artinya bahasa itu. Al-'abd, kalimat abdun itu adalah satu kalimat pujian, sebutan untuk manusia yang ahli ibadah, namanya abd. Abd isim fa'il, abdun juga bermakna fa'il, abdun bermakna abid. Contohnya dalam ayat Isra tadi, Subhanalladzi asra bi'abd, abdun maknanya seorang yang ahli ibadah, mengabdi, menyembah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai al-'abda, seorang hamba. Berarti maksudnya al-'abd sini hamba yang ahli ibadah, at-taqiyah, yang punya sifat apa nih? Ini sifatnya al-'abd, hamba yang bagaimana? At-taqiyah, yang bertakwa. Takwa kembaliin ke arti takwa, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, ngerjain apa yang diperintahkan, menjauh dari apa yang dilarang. Allah mencintai hamba yang bertakwa, al-ghaniyah, yang kaya. Kaya di sini bukan kaya harta, tadi sebutin Tuhan murad di bawah. Al-murad bil ghina, ghina nafs. Maksudnya kaya di sini bukan kaya harta, bukan kaya jabatan, bukan kaya dunia, tapi kaya ghina nafs, ghina qalb, kaya hati, luas hatinya. Kalau disakiti, dizalimi, dia maafkan. Kalau diperbuat zalim, dibuat salah, minta maaf. Itu ciri-ciri orang hatinya luas, ciri-ciri orang yang hatinya kaya hati. Disebutin oleh Nabi dalam satu hadis, ya, idza betuliya, ya, sabar, wa idza utiya fasyakar. Kalau dibuli, diuji, disabar. Uji, dikasih, dan fasyakar. Idza zalim, kalau dizalimin, faghfar, ampunin. Wa idza zalam, kalau berbuat zalim, astaghfar, minta ampun, minta maaf. Ciri orang yang hatinya luas atau kaya hati itu diantaranya. Ya, kalau hadis lain, in asabu haluma, kalau disakiti dia berbaik, berbuat baik sama orang yang nyakitin itu. Maafkan, ya. Jadi yang dimaksud al-ghani, kaya di sini bukan kaya harta, tapi kaya hati. Apalagi al-khafi. Nah, dia tekanannya di situ tuh tentang khalwat, menyendiri, uzlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-Nya yang bertakwa, yang luas hatinya, yang kaya hatinya, dan al-khafi, yang menutupi.
al-khifa, akhofa, ikhfa, apa sama-sama. Nah, kelihatan ibadahnya. Jadi kan ini yang tukang share ibadah. Mereka hadis ini ya, YouTube ya, apa namanya? Lutfi Aziz. Sering bawa tim ya, bawanya timbal. Ini, jadi yang paling bagus itu al-khafi. Makanya banyak dalam hadis ya. Yang tentang sholat, siapa yang sholat 2 rakaat tidak ada yang tahu siapapun dari manusia. Disuruh begitu. Waktu malam gelap-gelap sepi, orang rumahnya nggak ada yang tahu, dibangun malam. Tuh dikatakan oleh Nabi, maka Allah jauhkan orang itu dengan maaf sampai khalif dari perjalanan 70 tahun. Satu harinya di akhirat Alfi sana terbimbang ta'abdu, ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 1000 tahun. Satu hari ini 70 tahun dijauhkan jaraknya dia dari neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun akhirat. Lihat kali ini Jepang bukan faktor ya itu sampai ceritain dalam kitab Qaulul Mukhtar Habaib. Ada seorang soleh dia puasa setiap hari, mayang lamu ahlu, keluarga ini ada yang tahu. Bisa jadi tiga-tiga bininya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Memang puasanya kelas tinggi udah ya. Ini bukan TK lagi udah ya. Artinya ada kisah-kisah ulama kayak begitu, amalan kita ngambil pelajaran gitu. Memang kita nggak bisa seperti makam mereka, jauh. Kita mesti doyan jengkol kan gitu, makanan maksudnya, doyan dunia, ya. Lihat dia masih warnanya apa? Hijau, kemana itu kan hijau ada? Hijau 20 kecil, merah. Oh, kenapa mata hijau dikatakan hijau itu identik dengan yang betul-betul indah-indah bagaimana? Dengan dia bawaannya itu maksudnya. Kita masuk itu jauh, tapi minimal sesuai dengan hadis tadi. Terus ulama pun ngerjain dengan doa, kita ambil dikit-dikit. Jangan ngerjain yang nggak pantas tadi itu. Menampilkan ibadah-ibadahnya. Rawahu Muslim. Dibaca Muslim. Al-murad bil ghina bila nafs. Maksud dengan ghina kaya di sini kaya hati. Karena salat di hadis sahih. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis sahih. Allah Taala. Belajar kan? Belum baik. بالصواب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. آمين يا الله. آمين. من علمك وزينا بالحلم وكلنا بالتقوى وكلنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم